wabarakatuh. Halo Sobat Diksasindo, kembali lagi di podcast Diksasindo, podcast Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Andini Iza, yang akan menemani teman-teman untuk berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa yang ada di Diksasindo. Kali ini sudah hadir bersama kita Kak Yoko Octavia. Halo Kak Yoko. Halo. Gimana nih Kak Yoko kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Bisa sendiri baik ya? Alhamdulillah baik ya. Mungkin Kak Yoko bisa perkenalan singkat ke teman-teman dari angkatan berapa gitu atau dari mana gitu. Monggo Kak. Oke, jadi santai aja sebenarnya ya. Perkenalkan, nama saya Yoko Octavia Pratama. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Memang saya di Diksasindo itu suka berkompetisi ya. Jadi memang dari semester 1 banyak sekali berjuang di kompetisi-kompetisi, entah itu membaca puisi atau berteater, monolog dan sebagainya gitu. Sehingga kesannya aktif gitu, padahal ya biasa saja gitu. Karena ya bukan itu merendah nih. Tapi beneran loh teman-teman. Jadi kalau direkap nih, Kak Yoko ini adalah 5 besar dari monolog, terus dia juga pernah menjuarai lomba monolog di ajang Paximida, dan yang paling baru, beliau merupakan runner up 1 dari Duta Budaya Jawa Timur. Luar biasa bukan teman-teman? Nah sekarang kita cari tahu nih, kita cari ilmunya dari Kak Yoko, gimana sih caranya bisa berprestasi sekaligus fokus sama kuliahnya gitu loh teman-teman. Oke, dari Kak Yoko nih, boleh tahu nggak Kak, dari lomba-lomba itu kira-kira ada nggak lomba yang kayak difokusin gitu, kayak kan kalau ini kan kayaknya monolog nih, jadi lomba yang selalu diikutin gitu Kak. Kalau dari Kak Ego sendiri, apakah memang mau fokus di monolog itu atau ingin mengeksplor yang lainnya juga? Oke, pertanyaan bagus ya. Kalau Dita biasanya gini, terima kasih atas pertanyaannya gitu biasanya. Jadi kok bisa fokus gitu ya? Kok bisa fokus untuk ke lomba-lomba? Jadi sebenarnya saya ke Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu memang karena panggilan hati gitu. Jadi saya dulu itu daftar ke 2 prodi. Yang pertama hukum, yang kedua pendidikan bahasa gitu. Dan alhamdulillah terimanya di pendidikan bahasa, dan memang waktu itu sama ibu memang diarahkan untuk ke pendidikan bahasa karena memang waktu itu mengajar teater juga di SMA, terus hari kebetulan alhamdulillah melatih teater, terus banyak sekali juga nilai di bahasa Indonesia juga tinggi gitu. Kamu kok nggak daftar pendidikan bahasa aja gitu. Jadi akhirnya oke, saya daftar di pendidikan bahasa aja gitu. Dan dari sana ternyata memang ketika kita menyukai sesuatu gitu ya, ketika kita menyukai something, pasti kita akan menjadi satu yang berbeda dari yang lain. Dan memang benar gitu. Saya ketika melihat potensi saya dan sudah memilih jalan ini gitu ya, di pendidikan bahasa, saya harus berlaku maksimal untuk ini gitu. Baik ketika di perjalanan waktunya, juga di momen-momen apapun itu gitu. Hingga waktu itu setelah melatih teater Sri Kandi, kebetulan sekarang sudah resign, akhirnya saya membentuk satu komunitas bernama Skala Mimpi. Benar, Skala Mimpi. Jadi sebenarnya semua sumber prestasi saya secara online, kalau dulu itu secara online karena lomba puisi online, FTPM juga online, jadi banyak yang online gitu. Jadi ya Skala Mimpi ini sebenarnya yang turut membantu perjalanan saya sampai saat ini gitu. Pun Skala Mimpi yang saya jadikan satu advokasi untuk saya perkenalkan di Jawa Timur sebagai advokasi di bidang visual yang memperkenalkan budaya lewat media visual. Menarik sih Kak. Kalau Skala Mimpi ini khusus untuk ada anggota-anggota khususnya harus dari mana gitu mungkin Kak, atau terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum sebenarnya, terbuka untuk umum. Jadi
Skala Mimpi ini terbentuk karena teman-teman yang cinta budaya gitu ya. Teman-teman yang memang sudah banyak sekali bergelut di bidang seni peran, seni musik. Karena di sini kan kita memang yang kita utamakan kan visual gitu, dan seperti film, video pendek teaser atau video sinematik dan sebagainya gitu. Kan di sana ada unsur musik, ada unsur visual, dan visual itu kaya sekali akan artistik juga banyak sekali gitu, sehingga kami semua akhirnya masuk di sana gitu. Jadi ada anak-anak yang memang di divisi musik, ada yang divisi kamera video DOP seperti itu, ada yang memang di talent seni perannya sendiri gitu. Berarti kayak komunitas yang kayak fokusnya itu, tapi ini ya, aku kayak seni peran gitu kan, fokus ke seni peran tapi juga bisa bercampur dengan, bukan bercampur apa ya kan, berkolaborasi dengan seni-seni yang lainnya gitu ya kalau dari untuk Skala Mimpi ini. Oke deh Kak, terus ini kan dari rekornya Kak Yoko nih tadi terkenal banget nih sama anak lomba gitu kan Kak. Nah, boleh dikasih tahu ke teman-teman gak sih Kak, kira-kira apa sih motivasi utamanya ikut lomba-lomba gitu, biar apa sih Kak gitu? Oke, motivasi utama sebenarnya saya adalah tipe orang yang seperti ini sih. Jadi saya tidak berpikir berlebih tentang masa depan, pun saya tidak memikirkan kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Saya menikmati hari ini dan I want to maximality for today gitu. Jadi apa yang saya miliki sekarang saya syukuri, dan saya rasakan keindahannya, karena saya pikir memayu hening bawono itu benar gitu loh. Jadi apa yang ada di bumi ya kita indahkan gitu. Itu sih menurut saya nggak pernah gini sih kayak wah saya harus ikut kompetisi ini, setelah ini kompetisi ini, enggak sebenarnya gitu. Malah wah ini ada satu lomba, ini ada kesempatan nih. Nah, saya punya nih potensi di sini. I will try it gitu. Saya ingin coba ini gitu. Gitu sih sebenarnya. Oh, berarti Mas Yogi ini orangnya suka bereksperimen gitu ya, cari pengalaman-pengalaman gitu ya. Jadi justru lebih ke pengalamannya ya Kak ya? Benar, lebih ke ingin kepada sampai mana sih sebenarnya saya ini hari ini gitu. Apakah saya sudah cukup, dan apakah saya harus merasa cukup? Ternyata enggak gitu. Banyak sekali hal yang memang harus saya maksimalkan di diri saya gitu. Sehingga akhirnya terkesan wah ini anak ambis nih pasti gitu. Enggak sebenarnya gitu. Ingin maksimalin diri aja gitu. Karena ya tadi prodi pendidikan bahasa sastra Indonesia sudah saya pilih, dan I want to maksimal for apa yang saya pilih. Gitu sih. Luar biasa banget nih. Nah, ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman, gimana sih Kak caranya mengembangkan potensi dari diri kita, biar potensi yang kita miliki ini biar bisa bermanfaat bagi orang lain, juga bisa berprestasi, pokoknya menjadikan sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. I think for the first thing adalah kita mempunyai grow mindset gitu, grow mindset maksud saya gitu. Jadi pikiran yang bertumbuh gitu. Barangkali saya pikir ketika kita memiliki mindset for growing, ya kita setiap hari akan terus belajar, mengevaluasi diri kita, dan pada akhirnya kita akan bisa terus belajar. Saya pikir ketika saya meraih A, B, C, itu bukan karena saya aja kok gitu. Banyak sekali orang-orang di sekitar saya, dan ya kita harus menjalin kerjasama satu sama lain kan. Karena berkolaborasi itu penting, apalagi di bidang seni gitu ya, atau di bidang sastra mungkin gitu. Jadi kolaborasi itu sangat penting. Ketika kita berdiri sendiri, waktu itu pernah sih saya mencoba kayak aku bisa kok ini, aku bisa kok ini. Saya nggak meraih apapun akhirnya gitu. Hanya sekedar ya ikut kompetisi kalah lagi. Karena I'm never study gitu. Buat terus belajar gitu. Gitu sih. Guys,
ininya tipsnya biar kita bisa mengembangkan potensi kita harus mau terus belajar. Benar. Nah, ini Kak, waktu kemarin duta tuh pasti kan kita harus melihat peluang tuh. Apalagi duta persiapannya kan juga banyak nih Kak. Nah, itu dari Kak Yoko sendiri gimana sih cara melihat peluang? Apalagi kan lomba-lomba ini kan, kayaknya nih saingannya banyak, pasti teman-teman gitu kan. Pasti aku nggak yakin deh akhirnya nggak jadi lagi. Nah Kak Yoko ini pintar banget cari peluang. Gimana sih caranya Kak biar kita kayaknya ini bisa nih gitu, kita bisa nih berprestasi di sini gitu. Caranya adalah kalau dari saya lihat ketulusannya adalah pada dirimu gitu. Menurut saya itu sih kunci utama. Karena bagi saya ketika kita ambis ikut lomba apapun, jika itu nggak sinkron sama kita, berat juga kan. Benar nggak? Benar nggak? Jadi harus nyaman dulu gitu, harus nyaman. Dan memang kebetulan background saya di keluarga, memang mbah buyut saya dari ayah itu dari kecil banyak sekali bermain dalam, dan Mbak Putri itu memang penyanyi keroncong gitu. Kalau dari ibu itu mbah saya itu pemain gamelan. Jadi dari kecil udah tahu kayak oh ibu nyanyi keroncong, oh iya, nyanyi campur sari, oh iya. Jadi dari sana kebiasaannya gitu loh. Dan memang karena dari kecil udah di treatment buat kamu harus menjadi manusia yang memang punya budaya dan bangga akan budayamu gitu. Karena ibu selalu mengajarkan gini, budayamu itu adalah ciri khasmu gitu. Ketika kamu nanti besar gitu ya, ketika kamu nanti besar tanpa identitas, besar kamu buat apa gitu. Besarnya kita itu buat apa gitu. Tapi ketika kita besar dengan identitas, we have a different person gitu. Kita bisa menjadi satu orang yang berbeda gitu. Ya kita akan besar karena proud about ourselves gitu. Gitu sih. Makanya bangsa yang besar menurutku bangsa yang berbudaya sih. Kalau nggak berbudaya nih, pertanyaan kita besar karena apa? Gitu. Jadi identitas itu penting banget nih untuk branding diri kita juga, terus juga pokoknya menjadi identitas lah. Tulus, benar. Jadi tulus itu menjadi senjata utama sebenarnya gitu. Kalau misal kemarin sempat juga kemarin di interview berkali-kali gitu. Apa sih persiapan apa? Kalau misal persiapan secara waktu, fisik dan tenaga tentu gitu. Karena kemarin itu ya seperti yang saya katakan utama, semua produksi video atau apapun photoshoot dan sebagainya disupport oleh Skala Mimpi gitu. Jadi memang dibantu oleh Skala Mimpi untuk bisa nge-branding diri gitu di bidang ini untuk mempercantik lagi gitu lah ya apa yang sudah ada gitu sih. Atau yang lain-lainnya sebenarnya saya punya bunda itu guru kimia saya sebenarnya, tapi karena sudah seperti ibu saya gitu ya, akhirnya ya sudah akrab gitu. Dan beliau selalu menceritakan tentang Pak Lali Kresnahya di pengarang Gajah Mada, pengarang Majapahit gitu. Jadi setiap saya ke sana, tahu nggak? Jadi Kertosuro itu biar itu kayak gini gitu. Sampai kan wow, oh gini ta. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa ternyata budaya kita Jawa itu penuh dengan simbol gitu, penyimbolan gitu. Jadi penyimbolan itu yang sebenarnya kaya akan makna. Ketika kita bisa menyerap makna dari hidup, barangkali ya dari sana kita bisa hidup secara hidup gitu. Uripnya urup gitu loh. Dan kalau persiapan kemarin sebenarnya banyak sekali yang membantu gitu dari Skala Mimpi. Terus ada juga Bunda Naning juga yang membantu secara finansial. Maksudnya support dana gitu kemarin itu. Karena memang kemarin bingung sekali ya teman-teman. Wah dari mana ini, padahal ini bayar segini. Wah ini dari mana? Pasti butuh outfit juga. Termasuk di depan saya ini ada Arnisma, mahasiswa Diksa Sindo yang membuat baju ini gitu. Membuat baju ini dan baju di grand final saya gitu. Jadi saya bekerja sama dengan Nadea
angkatan 2019 juga, yang memang bajunya saya bawa ke provinsi untuk saya fashionkan juga di sana gitu. Benar sih. Nah, dari ini deh Kak, apa namanya kalau untuk persiapannya Duta Budaya kan pasti ada ada kayak speech, terus harus menunjukkan bakat gitu tuh Kak. Kan berarti kita harus pede tuh Kak. Gimana nih? Biar pede tuh harus gimana? Kadang-kadang kan kadang suka aduh, belum maju ke lombanya dan lihat peserta yang lainnya udah takut gitu kan. Ini kok Kak itu bisa pede banget gitu loh. Bisa percaya banget dan bahkan dapat juara runner up 1 tuh. Hebat banget loh. Nah, kita harus mencuri tipsnya nih. Biar pede gimana Kak? Biar pede tipsnya satu, ketahui dirimu apa adanya kamu sehingga kamu bisa jadi dirimu sendiri. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ketahui dirimu. Jadi harus memahami diri sendiri dulu biar kita bisa mendidikan ke yang lainnya. Nah. Singkat banget ya. Karena gini ya kemarin itu, kalau misal kita nggak bisa jadi diri sendiri gitu ya, kita ingin menjadi, katakanlah banyak sekali duta kan termasuk rangkaian pageant gitu ya. Dan kebetulan saya juga akhir-akhir ini banyak melihat pageant-pageant seperti mungkin Putri Indonesia, Elfman, atau Mister Supranasional atau apapun itu yang memang di ranahnya pageant gitu. Ketika kita melihat mereka, I think mereka bangga dengan diri mereka sendiri gitu, mewakili apa yang ada di diri mereka serta sekitar mereka gitu. Sama sebenarnya, karena ketika kita berbicara budaya maka kita berbicara tentang warna kan gitu. Saya berasal dari Pasuruan, memang kabupaten yang etnisnya Padalunan kaya sekali dengan warna-warna budaya, mulai dari Madura, Jawa juga, terus ada juga Samin di Pasuruan gitu, ada Tengger bahkan yang memang peninggalan Majapahit, memang budayanya Majapahit masih dilestarikan di sana gitu loh. Dan ya saya memperkenalkan itu gitu, proud about yourself gitu. Jadi jangan kesannya ingin terlihat terbaik, tapi you never know about the best of you gitu. The best of yourself gitu sih. Harusnya cakep nih. Ya enggak, itu bisa diceritakan juga Kak. Kemarin itu kayaknya Duta Budaya seru banget nih Kak. Kira-kira ada nggak pengalaman berkesan atau pengalaman lucu gitu Kak? Waktu karantina mungkin, atau waktu pentasnya. Kok pentas sih nyebutnya? Waktu catwalknya gitu mungkin Kak? Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang coba diciptakan oleh Duta Budaya Jawa Timur. Dan memang saya juga speechless gitu. Acaranya akhirnya sebesar itu. Pertama memang kita seleksi lewat berkas dulu. Jadi jumlahnya waktu itu ada sekitar 200-an pendaftar. 200-an pendaftar diseleksi lagi menjadi 100 besar lewat sesi interview online. Kita di sana dites interview online, diseleksilah 100 besar, dan 100 besar itu akhirnya kita ke Surabaya untuk seleksi langsung interview gitu. Jadi di sana kita dites oleh banyak sekali non duta budaya Jawa Timur, dari duta genre, duta pemuda, dan duta-duta yang lain gitu, sehingga ya wawasan mereka mungkin sangat luas sekali gitu buat tes mereka, tes kita gitu, tes mereka gitu sampai saat ini ya gitu. Setelah itu, setelah 100 besar, akhirnya diumumkanlah 30 besar, dan alhamdulillah terhormatnya waktu itu nilai saya terbesar gitu. Dari 100 besar itu gitu disebutkan pertama kali dengan nilai terbaik gitu. Betapa bersyukurnya saya gitu, padahal pas saat berangkat, waduh, udah dicoba sepeda mogok, terus udah macam-macam deh cobaannya waktu itu. Akhirnya bisa dapat 30 besar, posisi 30 besar dengan ranking terbaik waktu itu. Nah, setelah itu barulah kita menjadi finalis Duta Budaya di 30 besar itu, dari 100 besar itu gitu. Dan di 30 besar itu kita ada rangkaian prakarantina.
Jadi ada waktu itu dari Jamu juga ada gitu, dari Surabaya, terus dari Emina juga untuk grooming gitu. Dan waktu itu alhamdulillah kan disuruh membuat campaign untuk grooming gitu ya, untuk grooming dengan Emina gitu. Dan dapat best juga, best video gitu. Akhirnya dapat satu paket lengkap Emina Lumayan. gitu. Terus udah selesai karantina, lanjut ke proses karantina. Nah di sana sebenarnya ada banyak sekali tantangan-tantangan ya, full sekali jadwalnya. Jadi kita mulai jam 6 pagi udah ada di Surabaya di hotelnya untuk karantina, sampai kita berkegiatan untuk latihan grand final itu jam 2 pagi. Dan kita harus bangun jam 6 pagi lagi, jam 6 pagi kan udah siap, harus bener-bener dandan, udah ganteng ya. udah ganteng, udah siap gitu. Mau nggak mau subuh jam 4 juga udah harus prepare gitu. Dan di sana kita banyak sekali kegiatan seperti pengalaman-pengalaman ya yang baru bagi saya. Contohnya sponsor-sponsor produk, kita di sana dituntut untuk bisa menjadi influencer, terus kita di sana dilatih catwalk juga, ada bakat juga di sana. Kebetulan saya menyanyikan lagu Skala Mimpi. Lagunya Skala Mimpi melihat matahari terbit waktu itu, karena saya kira di sana juga ada unsur budayanya di sana, di dalam nada-nadanya. Saya bersama teman-teman sebenarnya berusaha menggunakan nada-nada gamelan sebenarnya gitu. Terus selain bakat juga ada waktu itu ya, di interview juga. Nah di interview ini yang menentukan kita nanti masuk 7 besar atau enggak gitu. Jadi kita di interview di sana terkait kesiapan kita, terkait pengetahuan kita semuanya, dan barulah setelah pagi kita breakfast, kita berangkat, langsung kita gladi bersih di sana, make up gitu deh, langsung malam grand final itu. Berarti nggak cuma lihat good lookingnya aja ya kan? Enggak, sama sekali enggak. Kalau misal good looking, saya ini tingginya cuma 158 gitu. Cuma 158. Dan sebenarnya saya tuh bingung ya sama teman-teman yang kayak gini. Aku kan dekil misalnya, aku kan hitam, aku kan pendek, aku kan ini, aku kan itu. Proud of yourself bro, gitu loh. Jadi dirimu sendiri gitu loh, bangga dengan dirimu. Karena dirimu itu role model akan jiwamu gitu loh. Jadi ketika saya dibilang, wah ini pendek dan sebagainya, ini pendek dan sebagainya, kecil, nggak apa-apa, I'm proud of myself gitu. Gak apa-apa, saya malah kayak gini kan. I'm proud of myself bro, gitu loh. Jadi yang bisa momen lucu sebenarnya itu sih. Jadi banyak sekali candaan-candaan seperti itu gitu. Tapi ya udah kita respon dengan bangga aja, orang cuma bercanda gitu loh. Terus waktu itu ya, kalau misal momen lucu itu kayaknya semua lucu deh. Lucu dan patut berkesan gitu, patut dikenang gitu. Sampai saat ini saya susah move on kayaknya dari kompetisi yang kemarin gitu. Kalau untuk terbanyak sendiri, berarti nanti untuk Duta Budaya ini apakah ada kejenjang latihan ke mewakili Indonesia atau gimana tuh Kak? Ya alhamdulillah saya kan diamanahi menjadi runner up 1 duta gitu. Dan doakan rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Diksa Sindo, saya minta dukungannya untuk bisa berangkat ke Duta Budaya Indonesia. Itu bulan Oktober kalau nggak bulan November. Iya, jadi ini persiapan prepare lagi untuk berangkat ke nasional. Semoga bisa lolos lagi, kalau bisa jadi juara 1. Amin. Iya kan. Nah, oh iya, berhubung nanti mau berangkat nih, waktu kemarin juga waktu karantina juga, waktu kuliah juga itu Kak, atau sudah libur? Yang karantina yang kemarin. Alhamdulillahnya sebenarnya pas karantina kemarin udah libur dan
Justru pas waktu seleksi 200 besar ke 100 besar itu yang masih masuk UAS gitu. UAS, aduh. Benar. Dan dari 100 besar ke dari 200 ke 100 itu kan kita disuruh buat video campaign budaya. Jiwa meronta-ronta saya akan visual ya. Ya sangat, ya saya harus terbaik gitu. Maksudnya bukan terbaik sih, maksudnya menunjukkan bahwa kita mau mana gitu, benar. Kita dari Pasun bisa buat kayak gitu. Akhirnya diproduksilah selama 7 hari bersama teman-teman Skala Mimpi. Kalau misal teman-teman tahu video saya campaign budaya di Instagram, itu saya produksinya 7 hari, nggak pulang sama sekali, langsung editing dan sebagainya, selesai 1 jam sebelum deadline. Gercu banget. Waduh. Terus bagi waktunya gimana tuh Kak, antara kuliah sama persiapannya yang lumayan, apalagi UAS kan? Benar, waktu itu UAS. Itu gimana tuh Kak pembagiannya? Ya, sebenarnya kalau boleh spill nggak sih? Boleh ya? Sebenarnya saya untuk apa ya, menumbuhkan tidak hanya berdasarkan pengalaman gitu, tapi berdasarkan juga ilmu, karena menurut saya kita nggak bisa tumbuh sendiri gitu, harus ada dorongan untuk kita tumbuh. Akhirnya saya manfaatkan, saya cari tuh di YouTube sampai ketemulah mentor saya gitu ya. Bukan mentor sebenarnya, mentor dari YouTube gitu. Itu dari YouTube saya lihat nemu 1% gitu. Jadi 1% sebuah platform pengembangan diri gitu lah ya. Saya banyak lihat di sana dan oh ternyata ketika kita dikatakan dewasa itu seperti ini, cara membagi waktu itu seperti ini gitu. Jadi saya mencoba mengamati, meniru dan modifikasi dengan keseharian saya sebenarnya gitu. Dan saya list nih memang seperti misal contohnya saya kemarin di bulan Juni kan, Juni ke Juli itu kan ikut Duta Budaya, saya catat ini sebagai satu project. Pun ketika UAS misal contohnya Pak Sony misal seperti itu ya, Pak dosen tercinta kita. Pak Sony ada penugasan tentang artikel ilmiah, saya catat tuh. Dan ketika saya catat, maka mana ini yang bisa lebih dulu saya selesaikan terlebih dahulu. Misal contoh kemarin tugas Pak Fatoni gitu ya, untuk artikel. Saya selesaikan di pertengahan semester, jadi tugas UAS sudah selesai gitu. Tugas UAS sudah selesai semua, baru deh saya bisa fokus di proses ini gitu. Karena memang di kurikulum kita mungkin ya, di Diksa Sindo, UAS kan diarahkan untuk artikel, benar project artikel dan sebagainya, sehingga kita punya luarannya bermanfaat untuk masyarakat kan gitu. Dan karena kita sudah tahu itu, sudah tahu polanya, ya udah gitu. Kita penelitian aja dulu gitu. Kita hajar aja dulu sehingga kita nanti bisa fokus dengan apa yang ingin kita kerjakan. Misal berprestasi bisa, atau sekarang misal contohnya saya juga sekarang mencoba membuka satu kopian di Purwosari juga kafe gitu, jadi mana aja juga teman-teman. Jadi kan dipromosin ke teman-teman. PBS Project Cafe gitu. PBS Project Cafe gitu. Jadi PBS Project Cafe juga unik sebenarnya gitu. Singkat aja ya, sebenarnya sama promosi gitu ya. Jadi konsepnya PBS Project Cafe ini, PBS itu pagi with sore. Jadi bukanya kita itu habis subuh sampai jam 8, jam 3 sore sampai maghrib. Karena itu waktu-waktu emas untuk menikmati kopi dan memikirkan satu inspirasi hari kita ke depan dan evaluasi. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya, dan kita mengangkat kopi Purwosari memang gitu. Kopi Purwosari kita angkat karena kemarin ketika saya mata kuliah wirausaha, dosen saya mengatakan ini, kopi Purwosari itu kopi terbaik loh. Kopi terbaik loh. Jadi kamu harus bisa manfaatkan. Saya pikir itu bisa kita perkenalkan gitu, selama bisa dan menjadi part of Skala Mimpi, bisa membuat message itu menginspirasi teman-teman yang lainnya, kenapa enggak gitu. Jadi promosi ya saya. Berarti menyinggung tadi, berarti ada kebermanfaatannya ya mata kuliah yang ada di dalam prodi ini dalam mengembangkan diri gitu. Benar, ada kebermanfaatannya tentunya gitu. Jadi misal contohnya kita di semester awal gitu ya, paling kecil kalau misal ditanya kebermanfaatan, ada bicara monologis.
ada berbicara dialogis. At least kita akan bisa tahu nih ketika kita speech, karena kemarin berita ketika 7 besar ada speech. Dan itu bicara monologis kan. Prinsip-prinsip bicara monologis ada di sana semuanya. Kita ketika berbicara dikasih waktu cuma 60 detik, mau bicara apa gitu. Jadi masalahnya apa, solusi dari kita apa, inovasi dari kita apa, disampaikan gitu. Sekecil itu sebenarnya gitu. Berarti kayak sudah dilatih dulu gitu ya sebelum maju ke dunia luar. Benar, dan uniknya karena prodi kita itu basisnya memang banyak sekali penelitian-penelitian budaya. Salah satu alasannya itu saya maju ke Duta Budaya Jawa Timur gitu. Karena saya ingin mengukur gitu loh, seberapa kenal sih saya dengan diri saya sendiri, dengan budaya saya sendiri gitu. Mungkin ini Kak, boleh di-spill nggak dari peran dari prodi yang seperti apa sih Kak yang bisa membantu waktu kemarin lomba itu, mungkin bisa cerita. Katanya kan ada pembimbingan tuh, kira-kira pembimbingan itu menakutkan atau enggak sih Kak gitu, soalnya teman-teman nih katanya pada takut kalau misalkan pembimbingan buat lomba gitu Kak. Mungkin dari Kak Yoko, kayaknya waktu monolog itu saya pernah lihat Kak Yoko sama Pak Patmo ya kalau nggak salah. Nah itu Patmo Adi. Iya, boleh diceritakan nggak? Pastinya seru banget tuh Kak. Nah teman-teman ini kok malah takut gitu loh, kan nggak sesuai gitu Kak. Jadi aslinya tuh seru banget ya Kak. Ngapain aja sih Kak sama Pak Patmo itu? Iya. Jadi alhamdulillahnya juga, saya bersyukurnya berada di prodi ini. Itu prodi ini selalu mendukung apa yang menjadi minat kita, apa yang ingin kita buat sebagai prestasi kita, sebagai bekal kita mungkin gitu ya. Kemarin kebetulan saya ikut lomba Peksima, jadi bukan Peksimida tapi ya. Peksima, dan setelah ini baru lanjut ke Peksimida gitu. Lomba Peksima alhamdulillahnya dibimbing oleh Pak Patmo dari dosen sastra Jepang sebenarnya waktu itu. Kalau misal tadi menyinggung teman-teman takut gitu, teman-teman takut karena wah bimbingan nih sama dosen gak bisa bebas dan sebagainya, tenang teman-teman. Justru bimbingan itu bisa meningkatkan apa yang kita nggak pernah tahu, kita jadi tahu gitu loh. Yang kita pandang sebagai Allah, misal contohnya saya, misal kemarin gitu, Allah orang aku lo pelatih, misal seperti itu. Kalau bisa mau sombong gitu ya, orang saya lo pelatih, ya udah gitu-gitu tok pastinya. Nah enggak, justru dari sana ketika kita dijadikan peserta, udah wes mental kita anjlok gitu. Mental kita kok aku gini ya gitu, kok aku tidak bisa apa-apa di teater gitu. Akhirnya ya salah satu yang menolong ini sebenarnya Pak Patwadi gitu, dengan mentreatment kita. Jadi kemarin disuruh jungkir balik sambil menghafalkan naskah kita contohnya. Bayangkan proses 1 hari 1 malam, untuk lomba monolog gitu. Saya belum hafal naskahnya itu apa. Kalau misal sutradaranya gak pinter, itu bagaimana saya bisa meraih itu semuanya gitu. Gitu sih. Apalagi monolog juga persiapannya juga butuh lighting, butuh benar sekali. Dengan kita bimbingan sebenarnya mendekatkan kita pada satu kerjasama dengan orang lain gitu. Dan kolaborasi. Saya katakan tadi kan kolaborasi itu sangat penting untuk kita gitu. Dan alhamdulillah waktu itu ada mas-mas dari KTB juga yang bantu gitu. Dari Pak Patmadi juga, dari teman-teman Skala Mimpi juga ikut mempersiapkan. Ketika kita banyak sekali channel, ya kita berpeluang untuk banyak sekali berkolaborasi dengan orang-orang gitu, yang memang hatinya berkarya gitu. Gitu sih. Tanpa mereka barangkali saya kemarin tidak akan menjadi juara 1 gitu. Nihil gitu. Jadi kemenangan ini kemenangan di Sasindo sebenarnya gitu. Oke deh, mungkin yang terakhir nih Kak, bisa disampaikan. Udah terakhir ya? Oke, baik. Yang terakhir mungkin bisa disampaikan pesan untuk teman-teman di sesi yang lainnya, gimana sih harus apa sih pokoknya, gimana ya pesan untuk bisa selalu berprestasi atau mau berkembang gimana ya Kak?
Oke, sebenarnya kalau misal tentang pesan, barangkali semua teman-teman punya message di hidupnya atau dirinya barangkali. Tapi kalau misal saya diizinkan untuk memberi satu pesan ke teman-teman, ini sih sebenarnya skala mimpi. Gitu. Skala mimpi itu melihatnya nyata. Mimpi itu sebenarnya suatu hayalan. Dan hari ini itu mimpimu kemarin gitu. Ketika kita bisa memaksimalkan hari ini, berarti kita berusaha merealisasikan apa yang menjadi mimpi kita kemarin. Memayu hayuning bawono, amrosto dur angkoro. Apa yang ada di bumi, mari kita indahkan. Jangan kita uluh-uluhkan. Mari kita buat sebagai asik gitu, bukan apa katanya biasa kemarin. Asik gitu, bukan aduh gitu, bukan gitu, tapi asik gitu aja sih. Jadi apa ya? Indahkan dan maksimalkan apa yang menjadi waktumu hari ini. Itu sih. Terima kasih banyak ya Kak Yoko untuk waktunya. Nah teman-teman, itu tadi adalah perbincangan singkat dengan teman-teman mahasiswa Diksa Sindo yang berprestasi ini. Sampai jumpa pada podcast Diksa Sindo yang lainnya. Sampai jumpa, dadah!